warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Adapun tujuan dari acara siang ini adalah merespon draft rancangan undang-undang tentang perubahan keempat undang-undang tentang pertambangan dan mineral batu bara. Nah, berikutnya ada isu yang menarik dan isu yang sangat seksi juga bahwa perguruan tinggi juga akan diberi kesempatan yang sama untuk mengelola pertambangan. Nah, tentu diskusi pada siang hari ini akan menarik ya untuk kita lakukan ya, sehingga kita bisa memberikan solusi atau masukan kepada pemerintah. Kementerian SDM pada prinsipnya menyambut baik usulan rancangan undang-undang perubahan keempat undang-undang minerba. Dapat hal-hal yang perlu dilakukan pencermatan dan pembahasan bersama antara pemerintah dengan DPR Republik Indonesia, antara lain kriteria atau persyaratan suatu perguruan tinggi atau badan usaha milik perguruan tinggi untuk dapat diberikan WUP secara prioritas. Selain itu, pemerintah juga tentunya ingin memastikan bahwa pemberian WUP secara prioritas kepada perguruan tinggi yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian izin usaha pertambangan tidak menjadi beban dan menyulitkan perguruan tinggi sendiri, mengingat kegiatan usaha pertambangan yang diidentikan dengan kegiatan usaha yang high cost, high tech, dan juga high risk. Kelembagaan masyarakat lain termasuk perguruan tinggi ini juga berhak untuk mengelola wilayah pertambangan. Pada dasarnya adalah semua kita adalah berhak. Jadi sebagaimana amanat konstitusi, bumi, air, kekayaan terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dikuasai dalam konteks hari-hari ini, sebagaimana juga pernah di Mahkamah Konstitusi di garis bawah, bukan harus memiliki tetapi mengatur adalah bagian dari menguasai. Ujungnya adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hanya saja memang kalau katakanlah perguruan tinggi atau juga ormas harus tetap dalam bentuk badan usaha pertambangan. Jadi kalau perguruan tinggi atau ormas mau mengelola wilayah pertambangan, maka harus membentuk badan usaha. Sekali lagi adalah badan usaha. Karena apa? Ini ada hukum-hukum besi kepengusahaan. PTS ya, berbadan hukum PT. Ini PP-nya kelihatannya belum dikeluarkan ya, dalam praktek itu juga masih yayasan, karena masih disebutkan bahwa pendidikan adalah salah satu bentuk kegiatan nirlaba. Nah gitu, jadi memang masih agak sulit gitu ya untuk Nah jadi kalau ada nomenklatur di dalam RUU tersebut, siapa yang dimaksud dengan PT ya, maka di sini institusinya yang tadi seperti saya sampaikan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada, kecuali mau dirombak semua begitu ya. Nah, mari kita lihat sekarang bentuk perbandingan di negara lain. Di negara lain bukan hal yang jadi mustahil ya. Ada beberapa negara tapi dia tidak mengatakan bahwa kepemilikannya memiliki semacam IUP di sini ya. Mereka menguasai wilayah pertambangan. Benar. Contohnya adalah Montana. Karena masalah yang ada adalah bagaimana pembongkaran batu bara itu yang kemudian mengubah bentang alam, meracuni air, hingga merampas ruang hidup warga yang ada di lingkar tambang batu bara itu sendiri gitu. Itu yang sampai saat ini tidak pernah dipersoalkan oleh kekuasaan gitu, oleh pemerintah. Mereka justru banyak bicara soal pertumbuhan ekonomi yang ya basisnya sangat semu gitu. Nah, badan usaha mendapatkan hak prioritas untuk mendapatkan penawaran, bukan lelang. Bagaimana badan usaha? Jadi dia ditawarkan. Kalau mau ya monggo, kalau enggak ya silahkan. Kalau mau pun dia harus punya kapasitas. Menolak tambang itu menolak peradaban. Jadi kalau tambang itu pasti merusak. Makanya di Undang-Undang Lingkungan itu agar tidak rusak ada yang namanya reklamasi. Ada pasca tambang. Jadi kalau kita menolak tambang sama sekali, kita nggak ada Zoom hari ini. Karena ini bahan tambang semua nih. Laptop depan saya ini ada kaca. Kaca itu pasir kuarsa. Ada nikel, ada besi, ada baja di laptop saya ini. Tambang yang merusak tadi itu harus kemudian direklamasi dan pasca tambang. Maka oleh Pak Sugeng Subaroto di Undang-Undang 3 tahun 2020 ditulis bahwa kalau ada orang nambang yang tidak mereklamasi pasca tambang itu pidana. Karena ini merusak.